Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing sebuah topik mengenai psikologis kekhawatiran seorang trader menghadapi market di perdagangan forex. Sahabat trader, sebelum saya mengulas, sahabat tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat dulu kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk sharing pagi kali ini mengenai kekhawatiran seorang trader menghadapi market. Rasa khawatir ini sebenarnya dialami siapa saja ya, baik itu trader yang masih pemula maupun profesional. Ada beberapa kekhawatiran, saya mencoba mengamati, mencermati ada 4 kekhawatiran yang banyak dialami oleh seorang trader. Jadi yang pertama adalah khawatir akan kerugian. Tidak ada satu orang pun trader yang menginginkan yang namanya kerugian. Kadang-kadang saking takutnya seorang trader ini takut kapan masuk pasar, bahkan saat keluar pasar pun atau saat mereka sudah mempunyai posisi, mereka takut cepat-cepat keluar. Dan pada dasarnya sahabat ya, juga termasuk saya juga punya rasa takut di dalam menghadapi market. Tetapi karena saya sudah yakin dengan strategi saya, dengan trading plan saya, rasa takut atau khawatir ini tentunya akan hilang. Nah, teman-teman yang mempunyai problem, misalkan punya rasa khawatir, ketakutan seperti itu, ini memang selayaknya tidak harus Anda merasa takut. Jangan pernah Anda takut mencoba tentunya gitu. Kalau ini berlanjut terus-menerus, maka Anda akan kehilangan kepercayaan diri. Dan akhirnya kecenderungan Anda lebih banyak diam. Meskipun lihat market yang begitu dinamis dan volatile di sana. Nah, ini kekhawatiran yang pertama. Kemudian ada kekhawatiran yang nomor 2 ini, saya melihat banyak trader ini khawatir akan kehilangan momentum. Ini yang sering juga saat terjadi tren ya, saat terjadi tren atau tren berbalik arah, ini banyak trader merasa kehilangan momentum. Saya pikir begini sahabat trader, di dalam perdagangan forex, momentum ini saya artikan juga sama dengan peluang. Di dalam perdagangan forex tentunya setiap hari, hampir setiap hari peluang itu selalu ada. Ya, saya ingatkan bahwa di dalam perdagangan forex, momentum atau peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan ini selalu ada. Kadang-kadang begini, saat sudah tren ya, mereka ngerasa bahwa saya sudah kehilangan momentum. Atau mungkin saat harga ini bergerak naik sangat cepat misalkan, saya kehilangan momentum. Sayang. Nah, sebenarnya rasa khawatir kehilangan momentum ini juga akan berakibat jelek di dalam psikologis saat kita melakukan trading, tentunya begitu sahabat trader. Nah, kebanyakan teman-teman ini ngerasa seperti itu. Saya harapkan Anda melihat momentum ada sebuah peluang. Nah, peluang ini ada setiap saat. Jadi jangan pernah Anda merasa kehilangan momentum. Ini kekhawatiran yang nomor 2. Nomor 3, ini kekhawatiran kehilangan keuntungan atau profit yang telah dicapai. Ini yang banyak terjadi di dalam
teman-teman trader tentunya. Contoh begini sahabat trader, dan mungkin Anda pernah juga mengalami hal seperti ini. Saat Anda melakukan open posisi buy maupun sell ya, kemudian ada keuntungan, udah ada keuntungan, mungkin cepat-cepat di liquid. Padahal harga ini masih benar-benar masih kuat lah, searah dan selaras dengan posisi Anda. Artinya apa? Anda sudah melihat potensi profit di sana, meskipun itu sedikit. Nah, rasa khawatir kehilangan potensi yang sedikit ini juga akan merusak psikologis Anda saat trading. Artinya apa? Anda tidak pernah berani yang namanya menahan keuntungan atau mengoptimalkan keuntungan karena kekhawatiran akan kehilangan apa yang sudah didapat saat open posisi saat itu. Nah, saran saya sahabat, mencobalah untuk berani mengoptimalkan keuntungan di dalam setiap trading Anda. Nah, bagaimana? Tentunya itu diatur dengan risk and reward yang sudah Anda tetapkan di awal. Artinya kalau memang risk and reward Anda mungkin ya seperti saya 1:3. Kalau misalkan harga masih memberi profit katakanlah 1:1, kebiasaan saya memang saya tidak akan pernah ambil itu. Jarang sekali saya mengambil 1:1. Justru saat posisi 1:1 untuk mengoptimalkan profit, biasanya saya juga akan menambahkan posisi lagi karena ya harga masih bergerak selaras atau sejajar dengan posisi open saya. Nah, kebanyakan trader ya ini tidak berani ya, karena rasa khawatir seperti yang tadi saya coba jelaskan di awal tadi, merasa bahwa sayang kalau profit ini tidak kita ambil. Justru sebaliknya, saat posisi berlawanan arah dengan posisi kita justru berani mengambil resiko yang tentunya sangat besar. Ini sebenarnya terbalik. Sebenarnya kalau kita berani menahan posisi loss, sebenarnya justru Anda harus memperlakukan keberanian ini untuk menahan profit, bukan keberanian menahan loss. Ini yang sering terjadi pada teman-teman trader. Kemudian yang terakhir ya, ini khawatir sinyal ya. Sinyal trading kita ini khawatir salah. Artinya kalau kita sudah punya strategi yang memang sudah membuktikan konsistensi dari keuntungan, tentunya Anda tidak boleh namanya takut salah. Ya, artinya begini sahabat. Tidak ada satu indikator ataupun strategi pun yang sempurna memberikan sinyal yang selalu 100% benar. Jadi kesalahan misalkan sinyal tersebut itu adalah hal-hal yang wajar yang mestinya kita harus cukup cukup mengerti. Ya, cukup mengerti bahwa memang tidak ada yang namanya strategi yang menghasilkan atau memberikan sinyal 100% benar. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa tidak bisa memberikan 100% benar, maka kita harus bisa menerima. Tidak perlu khawatir kalau kondisi atau sinyal ini salah. Sahabat trader, kesimpulannya begini sahabat. Sebenarnya semua rasa khawatir yang 4 rasa khawatir yang saya coba untuk sharingkan pada pagi kali ini,
ini Anda bisa hilangkan semua dengan selalu mengatur yang namanya money management. Tentunya kalau Anda sudah mempunyai ya yang namanya strategi yang sudah teruji, ya teruji menghasilkan profit yang konsisten pada hari-hari sebelumnya, tentunya Anda tidak perlu khawatir karena semua sudah teruji. Dan Anda mempunyai manajemen resiko, ini adalah penting. Kalau semuanya sudah diatur dengan money management yang bagus, ya tentunya kita harus rileks. Jadi caranya seperti itu, sahabat trader. Jadi kesimpulannya Anda harus mempunyai manajemen yang bagus dalam trading Anda. Sahabat trader, mungkin Anda punya cerita lain atau pengalaman-pengalaman lain yang bisa di-share di komen. Silakan Anda menambahkan komen-komen di bawah, atau teman-teman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda meninggalkan komen, atau mungkin juga bisa kalau sifatnya pribadi silakan DM. Saya selalu menyediakan WA untuk teman-teman di description, silakan Anda add. Meskipun sedikit lama nanti akan pasti saya jawab. Sahabat trader, bagi sahabat yang belum subscribe tentunya, yang baru mampir di channel ini, silakan Anda subscribe. Ya, jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Bila mana tentunya Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.